What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Nah buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kenalin nama gue adalah Willy Kun. Nah hari ini gue akan membawakan lagi kisah yang menarik buat kalian yang dulu udah pernah gue bawain 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, yaitu kisah mengenai Sai Baba. Nah buat kalian yang belum tahu Sai Baba itu siapa, Sai Baba adalah seorang manusia ya yang dianggap dewa di sana. Dia udah didewa-dewakan di sana karena dia itu di sana dia bisa mengeluarkan emas, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa mengeluarkan magic seperti itu. Nah buat kalian yang belum tahu Sai Baba itu seperti apa, bisa langsung klik aja nih link di atas ini. Gue udah pernah ceritain. Nah di sini gue akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik banget. Katanya ya, Sai Baba itu sebenarnya meninggal karena dihabisi oleh orang Indonesia, dan orang Indonesia sampai sekarang masih hidup nih, yaitu namanya adalah Daud Tony. Dia adalah seorang pendeta. Dan bagaimana sih sebenarnya kisah pendeta Daud Tony bisa menghabisi si Sai Baba ini, bakal gue sampaikan kepada kalian. Dan gue juga akan menceritakan background dari Daud Tony, bagaimana cara dia bisa menghabisi orang yang sudah dianggap dewa di India tersebut. Tapi sebelum gue ceritain itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Nah kemudian juga bisa habis kalian nonton video ini, share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. So langsung aja guys, check it out. Kita langsung bahas semuanya. So langsung aja gue bakal ceritain kepada kalian inti cerita dari yang banyak di request nih sebenarnya. Katanya sih Sai Baba yang didewa-dewakan di India itu, yang bisa mengeluarkan magic, yang bisa mengeluarkan emas dari tangannya, sakunya gitu langsung mengeluarkan emas, bisa meninggal oleh orang Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Daud Tony. Nah jadi kejadian ini balik kepada tahun 2011, di mana bulan Januari Bapak Daud Tony ini ditelepon oleh pemerintah Indonesia, tepatnya jenderal. Pada saat itu ada satu orang jenderal menelepon Bapak Daud Tony ini. Kemudian dia memanggil Bapak Daud Tony ini ke kediaman presiden pada saat itu, yaitu di Cikeas. Nah sesampainya di Cikeas, belum ngomong apapun, Bapak Daud ini sudah langsung melihat, wah ini ada kiriman ilmu gelap nih, ada santet tingkat tinggi yang dikirimkan kepada presiden pada saat itu. Pada saat itu juga langsung Ibu Presiden langsung datang kepada Bapak Daud dan mengatakan, sebelum ngomong apapun, Bapak Daud langsung mengatakan, tuh ini ada gangguan santet ya. Dia langsung mengeluarkan foto pada saat itu dan menunjukkan kepada Ibu Negara pada saat itu, dan Ibu Negara mengatakan betul. Dari sini Bapak Daud itu juga mengatakan lawannya ini adalah lawan yang sangat kuat sekali, sangat setara dengan dia. Sebelum dia bertobat itu, ilmu santetnya itu setara. Jadi kalau dia melawan orang ini, yang paling mungkin adalah antara mereka berdua itu meninggal, atau salah satu dari mereka pasti akan meninggal. Jadi nggak mungkin melawan secara gaib itu dua-duanya masih bisa hidup, nggak mungkin sama sekali. Jadi pasti ada yang minimal tuh ada yang meninggal, atau dua-duanya meninggal. Nah kemudian setelah mengetahui itu semua, akhirnya Bapak Daud juga mengatakan, oh kalau memang ini adalah tugas dari negara, dia itu tidak akan bertanya, dan dia itu juga tidak akan menolak, karena dia itu akan membela negara Indonesia. Nah pada saat itu juga jenderal mengatakan, oh ini kamu butuh waktu berapa lama untuk menangani ini semua? Dan pada saat itu Bapak Daud mengatakan dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk bertarung secara gaib dengan dukun santet yang berasal dari India ini. Nah setelah itu semua akhirnya dia diizinkan 3 bulan, dia pulang dulu ke rumahnya. Di rumahnya itu dia bertemu dengan istri dan anaknya, karena dia tahu pada saat itu ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Dia belum pernah bertemu orang yang satu level dengan dia. Kalau kemungkinan dia itu selamat ya 50-50 dengan dukun santet ini, sehingga dia pergi ke istrinya dan dia mengatakan, ini surat tanah, ini juga surat-surat bank, jadi kalau ada apa-apa, kalau mungkin bapak nggak kembali ya sudah, langsung saja di situ dipakai saja. Nah pada saat itu anak istrinya juga, loh kok ngomong kayak gitu, ada apa? Tapi pada saat itu dia hanya mendamkan pada hatinya. Kemudian dia pergi bertugas. Nah dia pada saat itu juga tidak ingin melakukan tugasnya ini di rumah, karena dia tahu pertarungannya akan sengit banget, sehingga dia diberikan satu tempat di kediaman di Jakarta. Di situ satu rumah, dia diam di situ, dia mulai langsung masuk ke dalam rumah. Nah baru saja dia menginjakan kakinya di dalam rumah tersebut, tiba-tiba sudah ada kiriman ular dari Sai Baba ini langsung menuju kepada dia. Tapi pada saat itu keadaannya memang Bapak Pendeta Daud Tony ini sudah bertobat, dia itu sudah mengikuti kepercayaannya, dia berdoa dan dia menyebutkan nama Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Dia bilang, demi nama Tuhan Yesus. Langsung ularnya pada saat itu langsung hilang. Kemudian dia duduk. Pas dia duduk ini, dia melihat kiriman dewa. Dewanya ini seperti dewa India, yaitu juga ada ularnya. Kemudian juga ada tombak Trisula dengan tiga tombak gitu. Kemudian pada saat itu dia melihat dewanya ini mengambil tombak tersebut dan melemparkan kepada Bapak Daud. Nah setelah itu terkenalah di bagian kakinya. Tapi pada saat itu dia mengatakan, demi nama Tuhan Yesus. Lagi-lagi dewa tersebut menghilang. Nah setelah menghilang itu datanglah dewa kedua, yaitu dewa dengan tangan yang
banyak. Nah pada saat itu dia mengetahui kalau ini adalah serangan yang luar biasa. Tapi pada saat itu dia berdoa lagi Bapak Daud dan dia mengatakan Demi nama Tuhan Yesus. pada saat itu langsung kaca-kaca di sekitar rumah tersebut langsung pecah begitu saja. Dan yang luar biasanya dewanya itu juga menghilang. Pada saat itu dia merasakan ini lawannya ini sudah putus nyawanya nih. Dia bisa merasakan pada saat itu dan dia langsung bangkit berdiri. Dia menelepon pada jenderal. Dia mengatakan lawannya yang di India itu sudah meninggal. Coba diperiksa. Nah setelah diperiksa pada saat itu memang lawannya pada saat itu di India sudah meninggal. Nah luar biasa ya, setelah kejadian ini dia kembali kepada jenderal dan dia mengatakan kalau ini adalah tugas terakhirnya. Dia nggak berani lagi untuk bertugas seperti ini karena memang taruhannya nyawa pada saat itu. Dia mengetahui kalau bukan dia yang meninggal pasti lawannya, atau lawannya yang meninggal atau dia atau dua-duanya yang meninggal, nggak mungkin dua-duanya selamat. Nah setelah kejadian itu akhirnya dia berhenti dari pengawalan gaib pemerintahan Indonesia karena pada tahun 2014 ada presiden baru. Dia udah nggak mau lagi. Dia sudah mengabdi selama 10 tahun pada saat itu. Nah kemudian yang uniknya lagi, kalau kalian nggak percaya kalau ini kisah yang datanya sih beneran, memang ada beberapa bukti yang menurut gue pribadi cukup menonjolkan kisah ini kalau ini adalah kisah benaran. Karena kejadian ini seperti dikatakan oleh Bapak Daud terjadi pada tahun 2011 yaitu bulan Januari. Kalau kita perhatikan Sai Baba itu memang meninggal pada 2011 bulan April. Jadi kalian ingat gak sih tadi Bapak Daud mengatakan dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan pertarungan ini. Jadi dari Januari kemudian ke bulan April itu benar tepat 3 bulan setelah itu. Nah setelah itu gue juga mencari beberapa bukti. Memang ini ada satu buku yang dituliskan oleh Bapak Presiden pada saat itu yang dikeluarkan pada tahun 2014. Dia menceritakan memang ada satu serangan gaib pada bulan Januari di mana dia sedang ada di kediamannya di Cikeas. Kemudian di saat itu tiba-tiba ibu negara manggil dia gitu dengan panik. Nah pada saat itu akhirnya presiden langsung pergi ke ibu negara dan dia melihat kalau ada satu awan gelap yang ada di bagian ruang tengah yang sedang mau masuk ke kamarnya si Bapak Presiden pada saat itu. Nah setelah itu dia langsung berdoa. Dia mengatakan kepada Allah untuk melindungi keluarganya ini. Dia juga membacakan beberapa ayat gitu agar kiriman santet ini tidak mengganggu keluarga ya. Akhirnya pada saat itu kiriman awan gelap ini nih langsung menghilang keluar dari rumah tersebut. Tapi sampai sekarang sih belum bisa dikonfirmasi apakah benar kejadian ini yang terjadi dan awan gelap itu berhubungan dengan perlindungan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Daud Tony ini. Nah gimana menurut kalian? Kalian percaya gak dengan hal yang sudah diceritakan pada saat ini nih? Kalau kalian percaya bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian gak percaya juga bisa komen di kolom komentar. Gue mau tahu apa yang kalian pikirkan. Nah itu dia guys, tentang kisah yang sangat luar biasa sekali tentang meninggalnya Sai Baba yang dihabisi oleh orang Indonesia. Tapi menariknya nggak berhenti di situ aja. Rupanya biografi dari Bapak Pendeta Daud Tony ini juga luar biasa sekali. Nah gue bakal sampaikan kepada kalian satu persatu secara singkat aja ya guys. Jadi memang Bapak Pendeta Daud Tony ini sudah belajar tentang ilmu gaib, ilmu santet sejak berumur 9 tahun. Dia pada saat itu masih SD, dia itu sudah mempelajari ilmu gaib ini. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, di mana dia itu lahir pada Sabtu Pahing. Nah Sabtu Pahing ini adalah weton Jawa, di mana levelnya itu yang paling tinggi. Jadi ilmu gaibnya itu yang paling tinggi, yang bisa menyerap paling tinggi. Nah pada saat itu juga dia itu memiliki seorang kakek dan nenek yang rupanya adalah seorang dukun yang memiliki ilmu amat tinggi. Pada saat itu ingin mewarisi ilmu ini kepada Daud karena pada saat itu rupanya kakek dan neneknya ini kalau memiliki ilmu yang sangat tinggi ini belum bisa meninggal. Jadi memang ini kisah yang gue tahu kalau orang yang memiliki bawaan ilmu gaib seperti itu meninggalnya itu sangat susah, walaupun sakit, walaupun bagaimana yang terjadi dengan tubuhnya itu mereka itu tetap tidak bisa meninggal. Nah ini diwarisi juga bukan dengan langsung dibilang nih mau diwarisin, nggak seperti itu. Rupanya pada saat itu Bapak Pendeta Daud ini juga sedang mengalami kekerasan dari guru SD-nya itu. Dia dipukulin, kemudian kakeknya ini menawarkan kepada Daud, bagaimana kalau ini kakek sembuhkan, tapi kalau kamu mau disembuhkan, kamu itu harus menjadi murid atau menjadi anak angkat dari kakek ini. Nah pada saat itu sebenarnya Daud udah mengetahui kalau kakeknya ini adalah orang sakti, sempat takut gitu untuk mewarisi ilmunya ini. Tapi pada saat itu memang kakeknya juga menggunakan trik di mana menunjukkan satu ilmunya yang pasti anak kecil tuh suka banget, yaitu ilmu untuk menghilang dan ilmu teleportasi.
Jadi kalau kalian melihat, wah tiba-tiba orang bisa menghilang nih dan muncul lagi, terus dari belakang terus muncul di depan, kan keren banget kan. Pasti pada waktu itu anak kecil mau banget, dan akhirnya Bapak Pendeta Daud ini pun mengiyakan, dia itu mau mengambil ilmu yang akan diwariskan kepada kakeknya. Nah, untuk yang pertama yang harus disiapkan Bapak Daud ini adalah dari mentalnya. Nah, dari mentalnya ini pertama-tama Bapak Daud ini dibawa ke satu tempat yang sangat gelap sekali, yaitu kuburan yang tidak ada cahaya sama sekali. Di situ dia dibiarkan untuk berjalan dan kakeknya ini melihat dari jarak jauh gitu. Nah, pada saat itu Bapak Daud ini sudah bersaksi kalau dia pada saat itu sudah melihat kayak berbagai macam jenis hantu yang tidak ada kepala, yang bentuknya terbang, yang sangat mengerikan. Pokoknya pada saat itu dia sudah terbiasa, dan dia luar biasa pada saat itu juga bisa tenang, bisa menjalaninya dengan ya sudah melatih aja pada saat itu. Kemudian setelah kejadian itu juga, akhirnya kakeknya ini mau mewariskan satu ilmu pertama yang harus dipelajari oleh Bapak Daud sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu ilmu untuk berjalan di atas air. Nah, untuk mempelajari ilmu ini sendiri, Bapak Daud juga harus diwajibkan berpuasa selama 7 hari. Nah, puasa 7 hari ini dia benar-benar tidak makan dan tidak minum. Kalian bisa bayangin anak kecil ya, tidak makan dan tidak minum itu pasti luar biasa berat banget. Tapi menurut Bapak Daud sendiri, memang sulitnya itu di hari pertama dan kedua. Setelah hari pertama dan kedua itu terlewatkan, di seharinya sampai hari ketujuh itu udah mudah lah untuk dilewati oleh seseorang. Nah, setelah itu dia juga dibawa ke atas gunung oleh kakek dan neneknya ini untuk puasa muti. Nah, puasa muti ini buat kalian yang belum tahu, dia itu diwajibkan untuk makan dan minum sesuatu yang berwarna putih. Misalnya kayak nasi, kayak dia harus makan itu semua yang putih-putih. Nah, kemudian dia itu makan juga tidak boleh menggunakan tangan sama sekali. Jadi dia itu harus langsung makan begitu saja. Nah, setelah itu, setelah dia melewati ilmu pertama ini, dia sudah bisa berhasil berjalan di atas air tersebut. Akhirnya Bapak Daud ini diberikan ilmu oleh neneknya. Nah, ilmu dari neneknya ini ilmu santet yang luar biasa mengerikan lah, karena ini adalah ilmu santet darah, di mana Bapak Daud ini diajari untuk menghabisi seseorang dari jarak jauh. Untuk mengambil ritual ini juga, dia itu membutuhkan suatu darah. Jadi pertama-tama dia belajar menggunakan darah hewan, tapi yang dia ketahui belakangan rupanya dia tuh harus menggunakan darah manusia. Setelah dia belajar suatu saat, neneknya ini mengatakan kalau misalnya dia tidak mau mengorbankan darah manusia lainnya, yaitu sampai orangnya harus meninggal, dia tuh harus mengorbankan darahnya sendiri. Sehingga pada saat itu Bapak Daud tidak ingin menghabisi seseorang, dia mengambil keputusan untuk langsung menyayat tangannya dan mengeluarkan darahnya, memberikan seserahan, dan akhirnya setelah itu dia mendapatkan ilmu untuk menghabisi seseorang dari jarak jauh oleh neneknya ini. Nah, kemudian ilmu ketiga yang diwariskan oleh kakek dan neneknya pada saat itu adalah ilmu susuk kebal senjata. Ya, ini adalah ilmu susuk yang luar biasa sekali. Dia itu tidak bisa dibacok, nggak bisa ditusuk, tidak bisa ditembak menggunakan senjata api atau apapun. Dia itu kebal pada saat itu, dan caranya ini sangat ekstrim sekali, di mana Bapak Daud ini diwajibkan untuk memakan emas dan tembaga berupa jarum dimasukkan ke dalam leher, kemudian ditelan. Nah, setelah dia menelannya ini, dia merasakan sakit luar biasa di bagian lehernya ini, karena dia melihat di kakeknya ini bisa menggerakkan timah dan emas yang dimasukkan ke dalam lehernya tersebut. Jadi dia gerakin sini, timahnya bergerak ke kiri, ke kanan mengikuti jari sang kakek. Nah, setelah itu, setelah melewati ini semua yang luar biasa sangat mengerikan, akhirnya Bapak Daud pada saat itu berhasil mempelajari ilmu santet tingkat tinggi. Tapi luar biasa pada saat ini, ada ini Bapak Daud terkenal orang yang luar biasa ilmu santet ya, banyak banget kayak orang-orang, menteri, kemudian orang-orang yang negara gitu datang kepada dia untuk mengisengin ya lawannya, atau mungkin orang yang tidak digemari. Tapi pada saat ini memang Bapak Daud itu ilmu santetnya tinggi, tapi dia berkomitmen tidak mau menghabisi seseorang. Jadi kalau dia sedang menyantet seseorang, dia itu memberikan satu titik di mana orangnya itu antara hidup dan mati, jadi nggak akan dibuat sampai meninggal gitu. Nah, setelah kejadian ini semua, akhirnya ya udah Bapak Daud ini belajar satu ilmu terakhir, ilmu santet yang jauh lebih tinggi lagi, dimana disebut dengan ilmu Pameng Kang Jaga, dimana ini adalah ilmu yang luar biasa. Dia bisa memukul seseorang dari jarak 50 meter, dan kalau orang yang terkena pukulan ini atau batu yang terkena pukulan ini, orang tersebut akan meninggal dan batu tersebut akan hancur, pecah, berantakan. Nah, untuk mengambil ilmu ini juga dia membutuhkan satu ritual yang luar biasa panjang banget, tapi pada akhirnya dia berhasil mengambil ilmu ini. Nah, setelah dia mempelajari berbagai macam ilmu ini, akhirnya memang betul si kakek dan neneknya itu beberapa saat kemudian meninggal. Nah, ini adalah satu titik di mana si
Bapak Pendeta Daud ini kehilangan arah karena dia merasa kalau gurunya, orang tua angkatnya ini tiba-tiba meninggal, dia itu nggak tahu harus bagaimana. Dia itu menjadi seorang yang memiliki ilmu tinggi, tapi dia itu belum bisa membuktikan. Akhirnya dia itu pengen membuktikan ilmunya, apakah dia bisa. Yang luar biasa mengerikan ya, Bapak Daud atau Bapak Pendeta Daud ini ingin menguji ilmunya dengan cara menantang. Di Pulau Jawa itu satu kecamatan, satu desa, satu tempat itu dia pergi ke sana, dia langsung menantang dukun yang memiliki ilmu tinggi juga. Nah di sini luar biasa banget, banyak dukun-dukun yang bertumbangan dan nama Bapak Pendeta Daud ini juga menjadi tinggi gitu karena terkenal ilmu hitamnya luar biasa, ilmu santetnya luar biasa. Terus kalau menantang udah pasti salah satunya itu meninggal. Nah di sini rupanya dia itu bukannya enjoy ya, bukannya seneng, dia ini ketakutan. Sebenarnya dia juga tahu kalau memang pertarungan seperti ini pasti ada seseorang yang akan kehilangan nyawanya, termasuk diri dia. Semakin dia pergi ke sana, dia itu semakin takut karena mungkin saja sudah dipersiapin gitu. Dukun-dukun yang lain sudah siap untuk datangnya dia, dicari kelemahannya, akhirnya dihabisi nantinya. Nah pada suatu saat sebelum dia pergi lagi, dia itu diajak oleh temannya untuk ke acara KKR. Nah buat kalian yang belum tahu KKR ini apa, KKR adalah suatu acara rohani atau acara keagamaan dari agama Kristen. Di situ dia diajak, kemudian dia itu mendengar satu pendeta yaitu Bapak Gilbert. Di sini Bapak pendeta itu sedang khotbah di depan. Tiba-tiba dia mengatakan kalau orang yang memiliki ilmu atau memiliki jimat bisa langsung aja mengangkat tangan. Pada saat itu dia didoain rupanya. Nah setelah itu dia juga diajak ke depan mimbar gitu, ke depan panggung. Dikira pada saat itu dia mau bertarung kan. Pada saat itu rupanya ini adalah dia itu didoain. Bapak Daud itu sangat terkejut. Tapi pada saat itu Bapak Daud langsung menantang Bapak Gilbert biar bertarung aja secara gaib pada saat itu. Di situ Bapak Pendeta Gilbert mengiyakan tantangannya ini dan akhirnya dia bilang kalau memang mau bertarung silakan datang besok pagi jam 8 pagi. Nah setelah itu akhirnya Bapak Pendeta Daud ini pulang ke rumah. Di situ dia pulang, dia merasakan kayak gelisah banget, gak bisa tidur karena dia tahu kayak besok bakal bertarung tapi nggak seperti biasanya. Nah tapi akhirnya besok pagi dia datang, mereka bertarung. Di sini mereka melakukan pertarungan, rupanya pertarungan 1 meter, bukan pertarungan doa atau pertarungan santet atau pertarungan ilmu gaib. Di situ mereka pukul-pukulan, tapi luar biasanya di sini Bapak Pendeta Gilbert ini nggak pernah berikan pukulan benar kepada si Bapak Pendeta Daud ini. Dia itu hanya mengatakan haleluya, haleluya, haleluya secara 3 kali. Tapi berbeda dengan Bapak Pendeta Daud, dia itu ingin memukul Bapak Gilbert pada saat itu. Tapi luar biasa setelah dia mau pukul, ini pukulannya ini malah berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi kayak ilmunya ini balik ke badannya Bapak Daud sendiri gitu sampai dia muntah darah. Dan pada luar biasanya tuh dia itu memuntahkan 1 emas dan timah seperti bubuk itu dari mulutnya. Nah setelah itu udah habis sampai waktu 12 jam dan dia mengatakan kalau ini adalah ilmu terakhir yang akan dikeluarkan kepada Bapak Pendeta Gilbert. Kalau misalnya dia itu sampai kalah, dia akan berguru kepada Bapak Pendeta Gilbert. Tapi kalau misalnya dia itu nggak kalah, Bapak Pendeta Gilbert dipastikan akan meninggal. Dia itu akan mengeluarkan ilmu untuk memukul dari jarak 50 meter. Nah setelah dia mempersiapkan dirinya itu, dia melihat kalau ada cahaya putih di belakang Bapak Pendeta Gilbert. Dan tapi dia itu sudah ragu, tapi tetap ingin melakukan untuk menghabisi Bapak Gilbert pada saat itu. Sampai akhirnya dia pukul. Pas dia pukul ini benar-benar tidak terjadi apa-apa. Pukulannya tersebut malah berbalik. Dia itu malah terkena pukulannya ini dan akhirnya dia itu amnesia sampai 1 tahun. Di sini dia mengatakan kalau dia mendapatkan pencerahan dan akhirnya dia merasa itu harus mencari Bapak Gilbert lagi setelah 1 tahun tersebut. Akhirnya dia mencari Bapak Gilbert. Pada saat itu Bapak Gilbert masih ada di Solo. Dia pergi ke Bapak Gilbert, Bapak Pendeta Gilbert pada saat itu, dan Bapak Pendeta Gilbert mengatakan kalau dia mau mempelajari apa yang dipunyai oleh Bapak Pendeta Gilbert, silakan pelajari Alkitab. Sejak saat itu akhirnya Bapak Pendeta Daud Tony ini bertobat dan dia sekarang sudah menjadi penginjil. Nah gimana menurut kalian? Kisahnya backgroundnya sih luar biasa banget menurut gue pribadi. Tapi menurut kalian gimana sih? Gue gak mau jelasin terlalu detail soalnya takut kalau udah bersinggungan tentang agama. Gue pasti saling menghormati ya, agama gue ataupun agama saudara-saudara kita ataupun agama yang ada di Indonesia. Menurut gue harus saling dihormati. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba silakan komen di kolom komentar pendapat kalian tentang kisah yang udah gue sampaikan kepada kalian, khususnya tentang Sai Baba, pertarungan Sai Baba yang didewa-dewakan lah di India. Kemudian Bapak Pendeta Daud Tony ini yang luar biasa banget ceritanya, walaupun menurut gue sendiri sih belum bisa dikonfirmasi ya. Mungkin kalau kalian nggak percaya bisa langsung aja konfirmasi kepada Bapak Pendeta Daud Tony, karena sampai sekarang nih Bapak Pendeta Daud Tony ini masih luar biasa sehat sekali. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung aja ditanyakan ya guys. Nah itu dia kisah hari ini guys. Gimana menurut kalian nih? Oh ya jangan lupa juga setelah kalian nonton video ini untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Habis itu share ke teman-teman kalian, share kepada siapapun biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik. Oh ya kalau kalian mau request gue bahas apa, langsung aja juga komen di kolom komentar ya, pasti gue baca kok. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.
Ciao.